Setelah menjenguk Koko, Bandri kembali ke klub festival. Di sana semua orang melihatnya. Mereka mencoba menghibur Bandri. Mereka kira Bandri dan Koko sudah putus. Mereka sudah mencoba menghubungi Koko tetapi tidak bisa. Mereka juga pernah bertanya tentang Koko kepada Bandri, tetapi jawabannya tidak jelas dan mereka menyimpulkan kalau Koko dan Bandri telah putus. Tidak berapa lama Koko datang menggunakan baju yukata. Koko juga kaget yang mereka katakan. Dan di sini Bandri berteriak kalau mereka tidak putus. Mereka semua hanya salah sangka. Tidak berapa lama Linda datang. Ternyata kemarin Linda pulang ke kampung halamannya. Dia juga mendengar apa yang telah terjadi kepada Bandri dan teman-temannya. Dia sangat khawatir sebelum dia melihat Bandri dan kawan-kawan baik-baik saja. Di sini Bandri bertanya apakah sebelum dia lupa ingatan mereka pernah melihat kembang api saat masih SMA. Linda kemudian meminta Bandri untuk melihat kaki kanannya. Dan di sana terdapat bekas terbakar. Saat musim panas, klub lari mengadakan camping latihan. Dan saat mereka menyalakan kembang api, sebuah roket botol mengenai kaki Bandri. Mereka kemudian tertawa mendengar hal itu. Di sini Koko meminta Linda untuk menemani Bandri saat di kampung halaman mereka. Linda juga mengatakan kalau alumni SMA mereka dulu ingin mengadakan reunian dan mereka ingin sekali Bandri untuk hadir. Semua teman-temannya mengkhawatirkan Bandri. Jika mereka bisa bertemu dengan Bandri, mungkin mereka akan merasa lega. Di sini Koko memaksa Bandri agar dia bisa ikut ke reunian itu. Setelah Linda mengatakan itu, Koko dan Bandri kemudian berkeliling untuk melihat suasana festival. Keesokan harinya di saat Bandri pulang kampung, Koko membantu Cinami pindah ke apartemen barunya. Mereka mulai menata dan merapikan barang-barang. Dan sampai pada akhirnya Koko bermalam ke apartemen Cinami. Di sini Koko juga curhat sedikit tentang percintaannya dengan Bandri. Sementara di tempat lain terlihat di sini Nagisa sedang menghampiri Linda yang sedang bersih-bersih di tempat kerja mereka. Di sini Linda mengatakan kepada Yana kalau dia akan pulang kampung. Tapi karena suatu panggilan dia menundanya 1 hari. Tapi Yana melakukan satu kesalahan besar yang membuat Linda marah besar kepadanya. Niatnya hanya ingin bercanda, tetapi Linda sangat marah dengan apa yang dilakukan Nagisa. Dia segera pergi meninggalkan Yana. Keesokan harinya Nagisa bertemu dengan Koko dan Nizigen. Mereka mengobrol di sebuah kafe. Di saat Koko ke toilet, Nizigen bertanya apakah Nagisa sedang ada masalah. Karena wajahnya tak seceria biasanya. Nagisa bertanya apakah Nizigen tahu tentang masa lalu Bandri. Nizigen menjawab kalau dia tak terlalu tahu karena Bandri jarang menceritakan tentang masa lalunya. Di sini Nizigen mengatakan tentang Bandri yang pernah kecelakaan dan sempat dirawat di rumah sakit. Dia tahu cerita itu saat mereka ditipu klub aneh saat pertama masuk kuliah. Tapi di sini Nizigen mengatakan kalau mereka jangan membahasnya jika Bandri tidak mau. Tidak berapa lama Koko kembali dari toilet. Di sini Nagisa bertanya kepada Koko apakah dia tahu kalau Bandri pernah dirawat di rumah sakit. Tapi Koko hanya mengatakan kalau dia tidak tahu sama sekali. Saat Bandri pulang kampung, Koko memeriksa kotak surat Bandri dan pergi ke apartemen Bandri. Dia membayangkan Bandri dan melakukan gerakan eksorsis. Dan hal itu juga dilihat oleh Nana. Nana mengajak Koko untuk mampir ke rumahnya. Menurut Yana, apa yang dilakukan sungguh keren. Dan apakah Koko mau melakukan gerakan itu di konsernya? Di sini Koko juga memohon agar Nana jangan memberitahu Bandri tentang apa yang dia lihat barusan. Dia hampir saja membuat Nana tak bernapas. Nana kemudian pamit untuk keluar. Tapi di saat Nana keluar, Koko melihat seorang laki-laki menggedor-gedor kamar Nana. Dia menakutkan dan Koko bersembunyi di dalam lemari. Saat dia ketahuan, dia melakukan gerakan eksorsis dan membuat lelaki itu pingsan. Ternyata itu semua hanya rencana Nana saja. Dia menjadikan Koko sebagai bahan percobaan. Sementara di kampung, Bandri dan Linda akan pergi ke SMA mereka. Dan kedatangan Bandri ini juga disambut gembira oleh Ani, abang Linda. Dia sangat gembira melihat Bandri yang baik-baik saja. Saat pergi ke sekolahnya, Bandri juga tidak lupa membawa cermin yang diberikan Koko kepadanya. Dia sedikit gugup dan menjadikan cermin itu sebagai jimatnya.
Dan saat sampai di sekolah, Bandri takut kalau dia tak akan bisa mengenali teman-temannya. Untuk mengatasi rasa gugup Bandri, di sini Linda meminta Bandri untuk memejamkan matanya dan memegang tangannya saja. Mereka berjalan sampai ke depan SMA. Tapi saat Bandri membuka matanya, orang yang dia lihat itu bukanlah Linda, melainkan teman sekelasnya dulu, yaitu Koichiro. Dan teman-temannya yang lain juga sangat senang dengan kehadiran Bandri. Mereka juga menggunakan baju yang bertuliskan nama mereka agar Bandri bisa ingat. Di sini mereka juga mulai melakukan permainan lempar bola. Kemudian mereka mengobrol di kelas. Di sini teman-temannya menceritakan Bandri di masa lalu. Dia pria baik dan sedikit ceroboh. Tidak berapa lama guru mereka datang. Beliau juga sangat senang melihat Bandri yang ikut reunian kali ini. Untuk mengambil kenang-kenangan, di sini mereka mengambil foto bersama. Tidak lupa juga Bandri mengajak Linda untuk berfoto bersama. Saat pulang, Linda sangat kagum kepada Bandri karena dia mau datang. Dia juga mengatakan banyak hal yang terjadi di kehidupan ini yang tidak bisa dihindari. Bandri juga mengatakan kalau dia ingin tetap hidup seperti saat ini. Tentu saja Linda senang karena Bandri mengatakan itu. Bandri juga mengatakan pada saat mereka hampir kecelakaan, sebelum dia menginjak rem, Bandri mendengar suara Linda yang memberinya semangat. Dan suara itulah yang menyelamatkan mereka. Di sini Bandri juga mampir ke jembatan tempat di mana dia kecelakaan dulu. Di sana dia melihat kejadian di masa lalu. Dan dia melihat bayangannya dulu terjatuh ke bawah jembatan. Bandri mencoba menyelamatkan bayangannya. Tapi dia meminta Bandri untuk melepaskan tangannya. Karena hal itu kaca pemberian Koko menjadi retak. Nah, keesokan harinya Bandri menemui dokter yang pernah menanganinya. Di sana dia mengatakan kalau dia melihat masa lalunya. Dia mengatakan kalau dia mencoba menggenggam masa lalunya. Tetapi masa lalunya melepaskan genggaman tangan Bandri. Tapi dokter mengatakan kalau Bandri akan baik-baik saja dan dia juga akan mengobat untuk Bandri. Selanjutnya Bandri telah kembali ke Tokyo. Di bayangan Bandri, ibunya menitipkan sebentuk cincin milik ibunya untuk diberikan ke pacar Bandri yang ada di Tokyo. Setelah sampai ke apartemen, Bandri juga disambut oleh teman-teman dekatnya. Tak ketinggalan Koko juga. Malam harinya mereka makan bersama menyambut kedatangan Bandri. Shinami juga hadir dengan penampilan barunya. Dia terlihat imut dengan rambut baru yang telah dia potong. Di sini Yanagisa juga mengatakan kalau dia ingin membuat film tentang klub Bandri, yaitu klub festival. Karena bulan November nanti klub Bandri ada festival, jadi Yanagisa bermaksud untuk membuatnya untuk ditampilkan. Dia ingin mengedit video menari mereka seperti video klip. Tapi sebelum Bandri dan Koko menyetujuinya, mereka juga harus meminta izin kepada senior yang ada di sana. Tapi malangnya, di sini ternyata Yanagisa dan Linda ternyata memiliki hubungan yang kurang baik. Dan cinta Yanagisa juga bertepuk sebelah tangan. Tapi Koko tetap menyemangati Yana, karena dia juga sempat merasakan hal yang serupa sebelumnya. Setelah makan bersama, Bandri dan Koko kembali ke apartemen Bandri. Di momen ini Bandri ingin memberikan cincin yang dititipkan ibunya untuk Koko. Tapi sejenak Bandri berpikir jika dia memberikan cincin ini sekarang, berarti dia melamar Koko. Tentu saja dia senang karena dia akan menjadi bagian dari keluarga Kaga. Tentu saja itu menjadi sebuah keberuntungan. Tapi Bandri merasa belum pantas jika dia melamar Koko hanya karena dia mencintainya, dan Bandri menunda untuk memberikan cincin itu kepada Koko. Hari selanjutnya Yanagisa datang ke klub Bandri. Dia akan merekam semua aktivitas yang ada di klub itu. Karena ketampanan Yanagisa, beberapa gadis yang ada di sana juga tertarik kepadanya. Tapi selama Yanagisa di sana, Linda sama sekali tak menyapanya. Dan saat pulang, Bandri menemui Linda. Linda sangat marah. Kenapa Yanagisa tiba-tiba ada di dalam klub mereka untuk membuat film?
Linda marah dan mendorong Bandri. Dia terjatuh dan bajunya terkena kotoran. Bandri mengganti bajunya dan mereka berdua mengobrol di area kampus. Di sini Linda mengatakan kalau dia tidak terlalu tertarik kepada Yanagisa. Wajahnya juga lebih cantik dari dirinya. Dan tidak mungkin juga Yanagisa jatuh cinta kepadanya. Sepanjang obrolan mereka terlihat sangat dekat. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Chinami. Dia ingin mengobrol dengan Bandri berdua saja, dan Linda kemudian pergi. Di sini Chinami sangat tidak senang dengan kedekatan Bandri dan Linda. Menurutnya Bandri tak bisa menghargai perasaan Koko dan Yanagisa. Seperti yang diketahui, Yana sangat menyukai Linda. Dan Koko juga adalah pacarnya. Jadi Bandri tak pantas bersikap seperti itu kepada Linda. Setelah mengatakan itu, Chinami kemudian pergi. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 6 dari anime berjudul Golden Time. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk part 7-nya akan menyusul ya. Bye bye.